Berhenti membayar pinjol. Pinjaman online seringkali menjadi solusi cepat bagi mereka yang membutuhkan uang dalam waktu singkat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pinjol dapat menjadi beban yang berat. Berikut ini adalah penjelasan tentang mengapa dan bagaimana berhenti membayar pinjol dapat menjadi langkah yang tepat jika Anda sedang menghadapi kesulitan finansial. Mengapa harus berhenti membayar pinjol? Pertama, menghindari lingkaran utang. Memaksakan diri untuk membayar pinjol tanpa memiliki dana yang cukup hanya akan membuat Anda terjebak dalam lingkaran utang. Anda mungkin harus meminjam lagi untuk membayar utang yang lama, yang akhirnya memperburuk kondisi keuangan Anda. Kedua, prioritaskan kebutuhan penting. Utang pinjol bisa mengambil dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Memastikan kebutuhan ini terpenuhi lebih penting dibandingkan dengan membayar pinjol yang berbunga tinggi. Yang ketiga, mengurangi stres dan tekanan. Tekanan untuk membayar utang bisa menyebabkan stres yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan keluarga. Dengan berhenti membayar pinjol sementara waktu, Anda bisa mengurangi beban ini dan fokus pada solusi jangka panjang. Selanjutnya, langkah-langkah berhenti membayar pinjol. Pertama, evaluasi keuangan Anda. Lihatlah kondisi keuangan Anda secara menyeluruh. Tentukan berapa banyak uang yang Anda miliki dan apa saja kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Jangan memaksakan diri untuk membayar utang jika tidak memungkinkan. Kedua, komunikasi dengan pihak pinjol. Segera hubungi pihak pinjol dan jelaskan situasi keuangan Anda. Bersikaplah jujur dan terbuka mengenai kesulitan yang Anda hadapi. Banyak perusahaan pinjol yang bersedia untuk bernegosiasi mengenai pembayaran, bunga, dan denda. Ketiga, buat rencana pembayaran. Setelah berkomunikasi dengan pihak pinjol, buatlah rencana pembayaran yang realistis. Jika memungkinkan, usahakan untuk menabung sedikit demi sedikit hingga Anda dapat melunasi utang secara bertahap. 4. Cari sumber pendapatan tambahan. Untuk membantu melunasi utang, carilah sumber pendapatan tambahan. Ini bisa berupa pekerjaan sampingan, usaha kecil-kecilan, atau menjual barang-barang yang tidak terpakai. Yang kelima, fokus pada kebutuhan prioritas. Pastikan kebutuhan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Setelah itu, alokasikan sisa dana untuk membayar utang. Lalu, bagaimana cara menghadapi debt collector lapangan apabila datang ke rumah Anda? Yang pertama, tetap tenang. Jika debt collector lapangan datang, hadapilah dengan tenang. Jangan panik dan bersikaplah kooperatif. Yang kedua, jelaskan situasi keuangan. Sampaikan kondisi keuangan Anda dengan jujur dan jelas. Berikan informasi bahwa Anda sedang berusaha untuk membayar utang sedikit demi sedikit. Yang ketiga, minta negosiasi. Minta bernegosiasi mengenai bunga dan denda. Banyak debt collector yang bersedia untuk mengurangi beban utang jika Anda menunjukkan itikat baik untuk membayar. Yang terakhir, bagaimana mengelola stres dan menjaga diri tetap tenang. Pertama, terima keadaan. Menerima keadaan bahwa Anda sedang dalam kesulitan finansial adalah langkah pertama untuk mengurangi stres. Jangan merasa malu atau tertekan karena masalah ini banyak dialami oleh orang lain juga. Yang kedua, dukungan keluarga dan teman. Carilah dukungan dari keluarga dan teman. Berbicara tentang masalah Anda bisa membantu mengurangi beban mental dan menemukan solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Ketiga, perbanyak doa dan ibadah. Doa dan ibadah dapat memberikan ketenangan batin. Yakinlah bahwa dengan usaha dan doa, rezeki Anda akan dimudahkan dan masalah akan menemukan jalan keluarnya. Nah, menghentikan pembayaran pinjol bukan berarti menghindari tanggung jawab, melainkan langkah bijak untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Prioritaskan kebutuhan penting, komunikasikan dengan pihak pinjol, dan buat rencana pembayaran yang realistis. Tetap tenang, hindari stres berlebihan, dan perbanyak doa serta ibadah. Dengan pendekatan yang tepat, Anda akan mampu menyelesaikan masalah pinjol dan mencapai kestabilan finansial. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberi semangat bagi Anda untuk menghadapi masalah pinjol dengan kepala dingin. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.